Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kami dari SMK 1 Pemahan mendapat tugas praktik sosial eksperimen dalam rangka itu mencari tahu jenis-jenis tanaman tahunan yang dibudidayakan oleh orang-orang sekitar Pemahan ini. Jadi kami menentukan ingin menanyakan tentang komoditas tanaman jambu kristal. Jadi kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait komoditas jambu kristal yang Bapak budidayakan. Salah satunya yaitu pertama, sejak kapan Bapak mulai membudidayakan jambu kristal tersebut? Jambu kristal ditanam Oktober 2023, artinya sekarang udah pas 1 tahun. Dan jambu kristal itu bisa dipanen mulai dari tanam usia 6 bulan sampai 8 bulan. Dan seharusnya kalau dengan perawatan yang baik dan benar, umur 1 tahun ini sudah mulai bisa panen raya. Tapi karena kendala support yang saat ini yang belum maksimal, tapi kemungkinan untuk tahun berikutnya support mulai bagus, jadi buah dan hasil bisa maksimal. Nah, untuk pertanyaan kedua, kenapa jambu kristal? Apa yang membuat Bapak tertarik untuk membudidayakan jambu kristal ini, Pak? Ya, karena membaca peluang pasarnya cukup bagus. Kebetulan kalau di wilayah Jawa itu udah dari tahun trending itu dari tahun 2012 sampai 2015. Cuman kalau wilayah kita sini karena pembudidaya buah masih kurang, dan yang paling cepat hasilnya itu jambu kristal. Sebenarnya pada prinsipnya jambu kristal itu bukan untuk tanaman utama. Tanaman utamanya kelengkeng. Kenapa dia ditumpang sarikan ke kelengkeng? Karena untuk menopang atau mempercepat pengembalian modal, karena hasilnya lebih cepat. Dalam waktu 6 bulan setelah tanam sudah bisa panen, 8 bulan dan seterusnya itu panen semakin waktunya bertambah, hasilnya akan bertambah. Nah, nanti pada usia 7 tahun itu kelengkeng sudah maksimal panen, dia udah nyambut, jambu kristalnya dari musnahkan. Bahkan bukan hanya jambu kristal, termasuk pisang dalam 1 tahun untuk tanam ini hanya untuk sela-sela di pinggiran aja udah 1000 batang. Ini tujuannya yaitu untuk nyambut atau untuk menutupi atau mempercepat penghasilan, menutupi kebutuhan dan mempercepat penghasilan kebun lah utamanya. Gitu ya, Pak. Nah, dari yang Bapak jelaskan itu kan dari proses-proses itu, kalau dari proses awalnya, Pak, dari pemilihan bibit awalnya itu gimana Bapak melakukan seleksi untuk jambu kristal itu? Sebenarnya pada prinsipnya pemilihan bibit nggak sulit sih, karena apa ya? Kalau yang nggak abnormal ya kita nggak tanam, yang normal dan subur kita tanam. Terus pengembang biaknya pun nggak, atau penangkarannya pun nggak sulit karena dia cukup dengan cangkok. Kalau selama ini setek populasi karena bijinya kan agak susah, lama merawatnya. Kalau cangkok kan selain daripada lebih cepat berbuah, dia untuk menjaga kualitas turunan atau mutasi, supaya dia tidak mutasi. Semakin dia dekat dengan induan kan dia masih terjaga F1 atau turunan pertamanya, lebih bagus. Kalau okulasi semakin pengembang biakan itu semakin panjang waktunya, itu akan lari mutasi, dia akan lari dari induan, tidak mirip dengan induknya. Itu aja. Nah, kan dari yang Bapak jelaskan ini kan Bapak ada menanam komoditas lain juga. Nah, untuk jambu kristal ini
bagaimana Bapak menyiapkan lahan buat penanaman jambu kristal Pak? Pada prinsipnya sama semua jenis tanaman itu yang penting kalau tanaman tahun lubang tanam, lepas lubang tanam kasih seharusnya topsoil dan kompos yang untuk nimbun. Cuman ya itu tergantung perlakuan kita lah. Kalau mau baik dan benar kan aturan kalian kan udah sekolah dan lebih ngerti. Cuman prakteknya aja yang belum paham. Sebenarnya sama dengan sekolahan itu. Cuman kadang-kadang kalau anak sekolah itu tidak terbentuk menjadi orang cerdas, bukan kesalahan di siapapun, di kitanya. Orang cerdas itu bukan orang yang ranking di sekolahan, bukan. Orang yang sukses, ini pesan moral untuk kalian. Jadi terjadi ngelewer, nyimpang, tapi paling enggak untuk bekal kalian. Kalau orang yang sukses itu bukan orang yang pintar. Orang yang pintar, yang ahli dan lain sebagainya, itu bukan orang yang cerdas. Orang cerdas, orang yang bisa membaca peluang, satu. Kedua, mengeksekusi keinginan. Keinginan itu, wah saya nanti kalau udah besar mau punya kebun sawit. Contoh kalian kan. Saya pengen punya kebun sawit karena si A kebun sawitnya sekian, hasilkan kehidupannya lebih mapan. Itu kan angan-angan, cita-cita, angan-angan itu sama. Jadi seharusnya bermimpi, tapi kalau mimpi kelamaan itu jadi angan-angan juga. Jadi harus dieksekusi. Eksekusinya dari mulai kapan? Mulai dari kenal Pak D. Kalau sampean pada punya tanah, punya sawit, besok tiap hari Minggu tanam 10 pokok. Wah Pak D belum dibuka lahannya. Sawit tidak harus dibuka lahannya. Di hutan sampai tanam 10 pokok. Minggu depannya 10 pokok. Minggu depannya dalam sebulan berarti 40 pokok. Itu 10 pokok aja kan. 40 pokok itu kalau dalam seminggu, dalam 3 bulan udah nyampe 1 hektar. Wah nanti kan nggak bagus Pak, nggak ini nggak itu, nggak. Eksekusi dulu. Nanti kalau udah dieksekusi kalian akan merawat itu. Intinya situ pesan moralnya. Kalau kalian mau maju, satu itu. Kedua, ini nggak kalah pentingnya. Bangun tidur jangan sampai pikirkan, aduh badanku pegal. Sehari penuh sampean akan pegal. Aduh aku ini bodoh, aku ini lemah. Sehari penuh itu kalian akan bodoh dan lemah. Kalau bangun tidur yang orang Islam ya Bismillah, yang orang Kristen Katolik ya dengan nama Tuhan. Siapa-siapa teruskan. Hari ini saya bangun, niat saya badan saya rasa segar, sehat, senang atau happy hari ini. Itu sepanjang hari, sehari pun biarpun kasus apapun kalian akan merasakan sehat, senang dan happy. Pikirkan sampai sedikit aja ada ngilu di badan. Aduh, kok ngilu kok gitu. Sampai rasakan ngilu itu sampai ke dalam hati. Itu akan ngilu sepanjang hari. Tapi kalau sampai goyang-goyang sedikit, seharusnya nggak ngilu. Karena kemarin saya nggak ngilu, kemarin saya sehat. Nah itulah hidup. Hidup itu setiap bangun pagi sampai harus happy, harus hari itu berpikiran positif lah. Sepanjang hari, nanti akan tiap minggu, akan tiap bulan dan seumur hidup. Pikiran Anda hanya positif. Kalau jadi orang positif, jadi pengusaha. Kalau jadi pengusaha, nggak ada pengusaha di Indonesia ini orang yang sekolahnya sarjana, yang insinyur, profesor. Biarpun mereka punya titel insinyur, dokter, profesor, mereka itu beli. Nggak ada orang kaya itu sekolah, nggak ada. Sampai cek di YouTube dimanapun nggak ada orang pintar itu. Kalau orang pintar itu jadi kulinya pengusaha. Tapi dia orang-orang muda, orang-orang cerdas. Ini pesan moral saya. Sampai kalau mau tanya ini itu sebenarnya di buku kalian sampai udah belajar, udah ngerti. Cuma untuk formalitas seperti ini. Cuma kalau kesini rata-rata pesan moral saya, yang penting tiap bangun tidur semangat, pikir kita positif, jangan buruk sangka. Satu. Kedua, kalau mau punya cita-cita apapun, keinginan apapun, eksekusi. Langsung langsung buat kegiatan. Wah nunggu lepas SMA. Kalau lulus SLTA artinya udah setahun lagi. Paling enggak sampai udah seperti itu. Iya kan? Dan itu akan nanti kalau itu ada di dalam hati kita ada pikiran positif dan negatif dibagi dua. Itu nanti kalau lulus SMA, wah nanti sekalian kalau saya udah dapat modal. Nah, kalau udah dapat modal, waduh. Ini saya pengen beli motor, pengen beli HP. Jadi itu tertunda dan akhirnya jadi angan-angan, nggak jadi apa-apa. Tapi eksekusi. Kalau apapun itu eksekusi.
Nah, kalau sebenarnya kalau yang perlu ditanyakan kok semuanya sesuai subur, cuma apa yang dilakukan, apa yang untuk spot tanaman ini boleh, mau ke kebun pun boleh. Masih ada yang mau diperlukan tanyakan? Ya udah kan. Saya coba ditanyakan. Hama penyakit. Hama penyakit itu sama dengan manusia. Nah, jadi kalau orang itu tercukupi kebutuhan nutrisinya, itu nggak mudah kena hama dan penyakit. Contoh, ini kemarin nggak kena virus nih, yang bawah kuning. Tapi kami masih jangkos, lepas kami jangkos, kami kasih NPK. Jadi kalau hama penyakit itu sebenarnya penanganan yang salah. Hama penyakit itu nggak perlu. Orang itu kalau sehat, apa tercukupi nutrisinya, nggak mudah kena kanker, nggak mudah seimbang mah, seimbang, kebutuhan seimbang. Nggak kadar gula tinggi, ginjal nggak ada ya. Kecuali mati sudah waktunya, memang udah waktunya kan. Nah tapi kalau tanaman seperti itu, hama penyakit itu ada. Tapi kalau dia nutrisinya cukup, dia punya antibodi. Jadi biar diserang hama, dia punya antibodi, jadi dia lebih punya kekuatan. Kalau orang yang pakai racun ini semprot itu ada benar, itu hanya untuk pengendali aja. Kalau untuk menghilangkan hama dan penyakit itu nggak bisa. Jadi satu-satunya jalan untuk memberi kesuburan dan selain kesuburan kesehatan tanaman itu ya cukup aja nutrisi, pasti sehat. Ya kalau hama penyakit tetap ada, tapi itu tadi kalau dia sehat, subur, tercukupi kebutuhannya, dia tidak akan mudah terserang hama dan penyakit. Kenapa? Karena dia pun punya antibodi. Sama sebenarnya. Ya itu dalam praktek keseluruhan nggak ada. Itu harus punya kena jamur obatnya ini, kena ini, kena perang semprotnya ini. Nah, tapi kalau dia punya antibodi, orang akan singgap tapi tidak akan merusak. Dia hanya akan apa ya? Petani terintegrasi. Kalau petani terintegrasi itu tanaman pun ada integrasi. Jadi dia subur tuh ada yang menggerogoti, ada yang menyuburkan, supaya ini harmonis. Itu kalau dia kesuburan, hama penyakit itu hanya untuk menyeimbangkan dia lah. Menyeimbangkan biar tidak over. Kalau orang dia biar tidak obesitas. Nah, hama penyakit itu sebenarnya seperti itu. Cuma kalau di sekolah itu nggak ada, itu harus dikendalikan. Cara pengendaliannya sebenarnya sederhana. Kami loh nggak pernah nyemprot biar cabai, terong, jagung. Cuma kalau dia hama penyakit itu terlalu berlebihan, doping pakai pupuk, dia segar, kecuali ada kalau hama penyakit yang sudah apa ya, melebihi batas itu memang harus dikendalikan. Tapi selama ini kan kalau tanaman kita itu sehat, nggak mudah dia berkembang biak melebihi sampai berlebihan itu nggak. Ya kalau hama penyakit mungkin kalian udah lebih pintar dari saya. Pak D kan nggak sekolah, soalnya Pak D ngerti menangani ini karena apa? Udah puas bahwa ngurusi seperti ini kan. Oh Pak D kok ngapa nggak pengen maju aja? Sebenarnya ini nggak perlu direkam kalau yang ini. Satu, hubungan emosional dengan orang-orang kebun. Kedua, hubungan emosional sudah terlanjur akrab dan mereka percaya dengan Pak D. Pak D sini menurut Pak D lebih untung karena kebetulan saya sama Bude dikaji. Kalau ada tanaman yang ya pokoknya nggak bisa diceritakan di sini. Jadi saya lebih untung di sini daripada pribadi. Walaupun kalau di pribadi mungkin bisa lebih luas, penjualan lebih tinggi dan lain sebagainya. Karena ada ikatan emosional dengan orang-orang perusahaan, terus kebetulan saya pun fasilitasi agak cukup banyak, jadi ya terima di sini. Monggo yang tanyakan yang lain masih sama penyakit, nggak usah kaku, santai aja.
Dan kayaknya segitu aja Pak dari kami lah ya. Walaupun sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi jawaban yang Bapak berikan itu sebenarnya udah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi ya sepertinya segitu aja untuk sosial eksperimen dari kami. Kami ucapkan terima kasih untuk Sama-sama. Bapak siapa? Pak Dedi. Pak Dedi. Ya, kami ucapkan terima kasih untuk Pak Dedi karena telah mau membantu kami dalam melaksanakan tugas praktek. Kami ucapkan juga terima kasih lah atas pesan moral dan motivasi yang Bapak berikan tadi. Ya, semoga perkebunan Bapak ini lancar, Amin. Bapak Sukses. diberikan rezeki yang melimpah, disehatkan tubuhnya sehingga dapat terus bekerja dalam mengembangkan tubuhnya. Ya. Pak De, penutuplah Pak De pesan-pesan untuk generasi muda yang gengsi akan pertanian. Nah, ini salah. Nah, betul. Pesan tadi kan yang untuk gaya hidup tadi kan. Nah, gaya hidup itu pertama harus kita berpikiran positif. Satu, kedua, kalau ada kegiatan, ada keinginan harus cepat dilaksanakan, dieksekusi. Bahasa orang pihak-pihak sekarang kan. Pesan moralnya hanya 2 itu, terus investasi hanya 3. Satu lagi apa? Investasi apa? Investasi itu nggak harus duit. Investasi itu satu, ramah tamah, sopan santun. Kalau sampean ramah tamah, sopan santun lewat, permisi Pak D. Nah, kalau bisa ramah tamah, saya kan, wah anak ini bagus. Walaupun kelakuannya kita nggak tahu, dari ramah tamah, tegur sapanya, sopan santunnya bagus, orang menilai bagus. Suatu saat ada rezeki lewat. Wah, saya ini ada orang mau di sini mau bangun pokoknya SPBU atau apapun, mau investasi di sini. Yang lewat orang sombong kan saya tegur. Orang sombong ini kupian. Ini suatu contoh investasi. Tapi yang ramah tamah, jangan cepat sini dulu. Nah, Bapak kita di mana, atau kita tahu nggak ada rumah di sini atau tanah sini yang bisa untuk disewa atau ruko atau gimana? Nah, itu dari satu contoh. Investasi itu bukan berarti harus duit. Ramah tamah, sopan santun. Eksekusi setiap keinginan kalian. Ketiganya adalah berpikiran positif untuk pribadi kalian sendiri maupun untuk orang lain. Terus kalau untuk bertani itu jangan dikira sedikit duitnya. Sekarang kalau 1 hektar, kalau kita yang mudah pisang atau jagung ya, jagung aja. Jagung itu 1 hektar kalau 1 meter kali 25 cm, 100 kali 25, 1 hektar itu berarti 10.000 kali 4. 40.000 pucuk jagung dalam 1 hektar. 40.000 pucuk jagung dalam 1 hektar. Itu kalau dikali 2.000 saja, satu butir jagung mana, 1 butir jagung kali 2.000 aja, berarti 80 juta. Itu hanya makan waktu 3 bulan ngolah lahan sampai panen. Bukan dari tanam loh, ngolah lahan sampai panen. Itu 80 juta. Maka jangan dikira petani itu gajinya sedikit. Pak Ade ngomong minyak angin apa ngomong. Saya di sini baru berapa bulan. CRF 1, Bersa 1, baru cash sedikit. Cash apa? Cash regen. Nah, itu bukti. Ini bukan saya pamer, untuk memotivasi kalian. Itu jagung saja, nggak usah. Kalau cabai, pisang, kalau pisang bisa 400 lebih juta. Dalam 1.000 pokok ini bisa 400 lebih juta. Pisang itu. Tapi kalau pisang kan nunggu sampai 2 tahun. 400 juta itu kalau pegawai negeri berapa tahun? Kalau petani, pesangan kan hanya untuk tumpang sarinya, boleh dibilang, dan hanya untuk selingan. Itu hitungan kami udah 400 juta. Dan itu real, kami dari pagi udah 1 ton 4 juta. Pagi tadi baru nebang. Nih Pak De masih
banyak getah-getahan. Nah, sampai getah-getah. Setiap setengah bulan, setiap 2 minggu 1 ton, setiap 2 minggu 1 ton, 4 juta. Ya sebulan 8 juta dari pisang. Belum nanti kalau yang buah ini yang udah raya nih. Jadi untuk anak-anak muda, petani-petani milenial, nah, sebelum kalian bekerja, hitung yang paling menguntungkan mana dan cari yang risiko kegagalannya paling sedikit. Sebenarnya kalau bertani risiko kegagalan semua ada, tapi bisa ditanggulangi semua. Tinggal tergantung ilmunya atau pengalamannya. Bukan kalau ilmu di sekolah bisa, tapi pengalaman lain. Karena pengalaman memang di lapangan langsung dialami langsung. Sip. Sip, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, udah bantu kami atas pesan-pesannya, motivasinya. Ya kami ucapkan terima kasih lah ya. Sebentar biar dipoto, aku pun perlu data kak.